Latar belakang negara merdeka Zaire. Sesudah tahun 1880, negara-negara Eropa Barat, khususnya Belgia, menguasai Zaire atau Kongo karena Raja Leopold II sadar bahwa negara Kongo itu cukup luas dan kaya. Negara ini berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan di sebelah utara, Uganda, Rwanda, Burundi, dan Tanzania di timur, Zambia dan Angola di selatan, dan Republik Kongo di barat. Raja Leopold II mendirikan International Association. Pada tahun 1878 didirikannya komite yang bernama Committee for the Study of the Upper Congo. Dibentuk perkumpulan International Airclan sebagai cabang dari International Association yang bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam di Kongo. Terjadi perubahan nama pada tahun 1882 menjadi Association International du Congo. Akan tetapi, Raja Leopold mengalami rintangan karena adanya perjanjian antara Inggris dan Portugal. Maka dari itu, Bismarck mengusulkan untuk melakukan konferensi di Berlin. Konferensi dilakukan pada tanggal 15 November 1884 sampai 26 Februari 1885 dan dinamakan Kongres Berlin II. Kongres Berlin tersebut berisi 1. Negara yang ingin mengambil paksa tanah di Afrika harus memberitahu maksudnya kepada negara lain yang bisa berakibat kerugian dan untuk menghindari terjadinya perselisihan. 2. Eksploitasi daerah Kongo harus dilakukan guna kepentingan modal internasional. 3. Daerah Kongo menjadi negara yang merdeka. 4. Daerah Kongo dibuka untuk perdagangan segala bangsa. 5. Pembebasan pelayaran di Sungai Niger. 6. Menindas perbudakan. Leopold berdaulat di Kongo 1885 sampai 1908. Leopold II menjadi raja negara dari Kongo merdeka. Leopold II pun semakin mengeksploitasi kekayaan alam lebih dalam lagi sehingga melakukan kekerasan kepada penduduk sekitar. Tindakan-tindakan kejam dan tercela dikenal sebagai skandal Kongo. Kemudian di Liverpool didirikannya Congo Reform Association untuk membela Kongo dan membatasi aktivitas dari Leopold II. Kemudian Belgia juga mencari jalan untuk melakukan pembaharuan pada tahun 1907, membentuk organisasi Fondation de Nederbulfach bermodalkan kurang lebih 40 juta francs bertujuan untuk memperbaiki Belgia. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1908, pemerintah Belgia mengambil alih kekuasaan di Kongo dari Raja Leopold II. Kekuasaan Leopold II pun telah berakhir pada tahun 1908. Setelah kekuasaan Raja Leopold II berakhir di Kongo, selanjutnya Kongo berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belgia. Belgia berupaya kembali membangun imperium dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan politik kolonialnya. Mereka tidak ingin peristiwa seperti skandal Kongo, yaitu perbudakan dan penyiksaan yang dilakukan seperti pada masa Raja Leopold II. Lalu untuk kegiatan administrasi di Belgia, hanya ditunjukkan untuk kemajuan material dan sosial. Tidak ada doktrin ataupun pemikiran-pemikiran yang lebih jauh tentang masa depan koloninya. Pemerintahan kolonial di Kongo berkedudukan di Leopoldville dengan pejabat tertingginya Gubernur Jenderal. Selama 52 tahun masa kekuasaan Belgia di Kongo, Belgia sudah berganti Gubernur Jenderal sebanyak 9 kali, dengan masa jabatan rata-rata 5 tahun lebih. Dalam pelaksanaan pemerintahannya di Kongo, ternyata Belgia mengikuti contoh dari Inggris dan Perancis, seperti sistem indirect rule yang dipakai oleh Inggris di provinsi-provinsi sebagai kepala-kepala tradisional yang bertindak sebagai penghubung antara penduduk lokal dan pegawai Eropa. Sedangkan untuk sistem yang dicontoh dari Perancis yaitu sistem pengendalian pemerintah dari ibu kota negeri induk. Pemerintahan Belgia menunjukkan perhatian utamanya dalam perbaikan ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi, Belgia bekerja sama dengan kaum kapitalis besar dan juga memperhatikan perluasan transport. Dalam bidang sosial yang
Dalam bidang sosial yang ditunjukkan untuk kemajuan penduduk Bumi Putra, didirikanlah berbagai sekolah-sekolah. Namun seluruh bidang akademik edukasinya berada di tangan kaum misionaris. Lalu setelah Perang Dunia II berakhir, pemerintah mulai mengadakan pembaharuan yang dikenal sebagai Rencana 10 tahun yang mencakup bidang pengangkatan stasiun tenaga gerak listrik, perlengkapan ilmiah, pekerjaan umum, perluasan pendidikan, masalah kesehatan, pertanian, dan dibangun juga gedung-gedung baru yang digunakan untuk kepentingan pemerintah, pusat-pusat kesehatan, rumah sakit baru, rumah-rumah pegawai, bandar-bandar, perluasan kota lama, mendirikan kota-kota baru dan jalan raya, dan industri-industri besar lainnya. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Jerman yang kalah harus menyerahkan seluruh koloninya di Afrika kepada lembaga bangsa-bangsa melalui Perjanjian Versailles. Daerah Rwanda dan Burundi diserahkan kepada Belgia pada tahun 1922. Letak wilayah Rwanda dan Burundi yaitu berbatasan dengan Kongo dan Tanganyika, yang semulanya merupakan bagian dari Provinsi Tanganyika, memiliki ukuran wilayah kecil dibandingkan dengan Kongo, Aljazair, dan Sudan, yaitu Rwanda berukuran 10.000 mil dan Burundi 11.000 mil. Terdapat 3 etnis penduduk yang ada di daerah tersebut, yaitu Hutu sebagai etnis mayoritas dengan presentasi 85%, Tutsi etnis minoritas dengan presentasi 14%, dan Tua dengan presentasi 1%. Wilayah Rwanda dan Burundi merupakan wilayah terpadat di benua Afrika, dengan jumlah penduduk Rwanda yaitu 2.695.000 jiwa dan Burundi 2.234.000 jiwa, diperparah dengan keadaan tanahnya yang tidak subur dan sumber kekayaan alam yang terbatas. Maka keputusan tentang nasib Rwanda dan Burundi diserahkan pada Belgia tidak disambut gembira oleh para pembesar Belgia, sebab khawatir hanya akan menjadi beban bagi Belgia. Namun meskipun begitu, Belgia selalu berusaha mendatangkan keuntungan material dari daerah yang baru diterimanya itu. Ketika Jerman masih menguasai Rwanda dan Burundi, kekuasaan raja dimiliki oleh etnis Tutsi, sedangkan etnis Hutu umumnya menjadi budak. Etnis Hutu yang menjadi mayoritas tidak dapat melawan etnis Tutsi yang didukung oleh penjajah. Saat dikuasai Belgia pun, kekuasaan tradisional di bawah etnis Tutsi tetap dipertahankan, tetapi kerajaan-kerajaan tersebut sejak 1925 dijadikan satu dengan Kongo. Kota terbesar di Burundi yaitu Usumbara dibangun menjadi pusat perdagangan yang memiliki beberapa industri yaitu kopi, bahan pakaian, sabun, dan semen. Sekolah-sekolah didirikan secara meluas tetapi mendatar. Hanya ada sekolah-sekolah tingkat rendah dan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk mendidik anak-anak menjadi buruh kecil. Setelah Perang Dunia II berakhir, status Rwanda dan Burundi berubah menjadi daerah perwalian. Belgia mendapat mandat untuk mengawasi kemerdekaan wilayah tersebut. Dengan adanya sekolah, maka makin banyak etnis Hutu yang menjadi pandai dan mulai tidak puas dengan pemerintahan yang dimonopoli oleh etnis Tutsi. Mereka menuntut ikut serta dalam pemerintahan yang mengakibatkan timbul ketegangan-ketegangan antara dua etnis tersebut. Kemudian pada tahun 1949 dilangsungkan pemilihan anggota-anggota penasehat baik untuk kota Usumbara maupun daerah-daerah distrik. Hasil pemilihan tetap menguntungkan para penguasa tradisional. Di Rwanda, ketegangan kedua etnis tersebut tetap berlangsung hingga etnis Tutsi yang menuntut kemerdekaan lebih awal. Pada tahun 1959 ketika Raja Rwanda meninggal dan digantikan oleh Kigera V, tidak dapat diterima oleh rakyat, sehingga terjadi pergolakan yang diikuti pembunuhan terhadap etnis Tutsi serta menghancurkan rumah-rumah mereka. Banyak etnis Tutsi yang mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Uganda. Sedangkan di Urundi, Mwami Mwambutsa naik tahta sejak tahun 1915, meminta kemerdekaan Burundi dari Belgia dan membubarkan persatuan Rwanda-Urundi. Dorongan ini dipengaruhi salah satunya oleh pergolakan yang terjadi di Rwanda. Atas desakan PBB pada tahun 1962, pemerintah Belgia membagi Rwanda-Urundi menjadi dua negara terpisah yaitu negara Rwanda dan Burundi, dan sistem monarki di Rwanda dihapuskan melalui sebuah referendum yang diadakan oleh pemerintah Belgia. Setelah memperoleh kemerdekaan, pertentangan etnis Tutsi dan Hutu masih saja terjadi, yang bahkan memunculkan pergolakan yang lebih besar hingga permulaan tahun 1972.
Seperti yang kita ketahui, Zaire atau Kongo ini merupakan koloni Belgia, dan pada saat itu Raja Leopold II langsung yang berkuasa di Kongo. Pada saat kekuasaannya, banyak kebijakan yang menyimpang seperti mencari bahan karet dan gading untuk Raja Leopold. Bila kuota tidak terpenuhi, maka mereka akan dihukum dengan cara dibunuh oleh pasukan Force Public. Meski pada kenyataannya, pasukan Force Public ini tidak benar-benar membunuh, tapi sebagai bukti kepada rajanya mereka memotong tangan rakyat Kongo. Maka dari itu mulai timbul jiwa perlawanan di sana. Dan perlawanan tersebut terlihat pada masa Kongo Belgia, yaitu pada tahun 1942 dengan mendirikan organisasi serikat kerja oleh buruh kulit hitam dan putih. Pada saat itu terjadi mogok kerja yang dilakukan oleh buruh kulit putih dan hitam untuk menuntut upah yang lebih tinggi, tapi hal tersebut diatasi dengan jalan kekerasan dan pertumpahan darah. Bukan hanya ini saja, perlawanan dan pergerakan dari pribumi pada tahun 1944 terjadi revolusi di kalangan angkatan perang ya. Yang selanjutnya terjadi pemogokan di Matadi pada tahun 1945. Hal tersebut terjadi karena ketidakpuasan rakyat pribumi pada pemerintahan kolonial. Lalu dengan dipisahkannya Kongo dengan Brunei, maka menambah peluang memperbaiki kedudukan mereka. Karena melihat Kongo seperti itu, maka Patrice Lumumba mulai aktif di pergerakan politik pada tahun 1955. Ia termotivasi dari kebangkitan negara-negara pasca Perang Dunia II pada tahun 1958. Ia mendirikan partai yang bernama Mouvement National Congolais atau MNC untuk memperjuangkan kemerdekaan bersama kaum anti-imperialis di Kongo. Meskipun pada saat itu partai politik tidak diizinkan sebelum kemerdekaan. Awal menuju kemerdekaan karena rakyat pribumi Kongo tidak puas dengan pemerintahan koloni, oleh karena itu terjadilah banyak pemberontakan di Kongo. Seperti salah satunya sikap anti-imperialis oleh MNC. Karena sikap ini, pemerintah Belgia mengadakan konferensi meja muda dan mengundang MNC selaku partai yang memperjuangkan kemerdekaan. Kongo akhirnya memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tanggal 30 Juni 1960 setelah Belgia memberikan dan mengakui kedaulatan kepada perwakilan Kongo yang hadir. Pada saat itu Joseph Kasavubu diangkat menjadi presiden dan Patrice Lumumba diangkat menjadi perdana menteri di Kongo. Debout Congolais, unis par le sang, unis